Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengar-dengaran firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu karena kasih karunia-Mu yang terus memelihara kami, terus menjaga kami, terus mengasihi kami. Bapak, untuk hari ini Tuhan kami mau melangkah, Kau kiranya yang berserta dengan kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami boleh menjadi terang-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita berbicara bagaimana mengenai perjalanan dari jam dinding. Iya, perjalanan dari jam dinding. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan, karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Suatu kali seorang tukang jam berkata kepada sebuah jam dinding, maukah engkau kujadikan sesuatu yang berguna bagi orang banyak? Ya, aku mau, jawab jam dinding tersebut. Kalau begitu, kata tukang jam, aku akan menaruh baterai di dalammu sehingga engkau bisa bekerja. Silakan Tuan, kata jam dinding penuh penyerahan diri. Lanjut tukang jam itu, tetapi jika baterai di dalammu sudah aku ambil karena kehabisan daya, maka engkau tidak bisa bekerja lagi. Untuk itu, tetaplah bekerja selama baterai itu berfungsi dalam tubuhmu. Jelas si tukang jam lebih lanjut. Jam dinding menuruti kehendak si tukang jam. Kemudian si tukang jam pun memasukkan baterai ke dalam jam dinding tersebut. Dan sejak saat itu ia mulai bekerja. Ketika jam dinding itu telah berdaya guna, orang banyak-banyak tertolong. Orang banyak bisa melihat jam berapa sekarang. Setiap dentingannya. Dia berjalan terus. Jam dinding itu bergerak terus. Kini jam dinding telah berdaya guna. Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai atau tidak, ia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun sering selalu mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Demikian juga dengan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan baterai. Iya, baterai, yaitu nafas hidup. Sebenarnya Tuhan memiliki tujuan. Tuhan menaruh daya berupa potensi supaya manusia bisa bekerja dan berkarya. Terlebih lagi ketika kita sebagai orang-orang percaya diberikan kemampuan-kemampuan khusus untuk berkarya. Berguna menjadi berkat bagi sesama. Satu hal yang tak bisa diabaikan adalah bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk tetap bekerja sesuai tujuannya. Meskipun situasi sekitar kita terkadang tidak mendukung. Ketika kita sudah ditebus Tuhan dan hidup, kita bukan lagi milik kita, tetapi sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan untuk kita. Hal inilah yang diajarkan Rasul Paulus di jemaat Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka tidak ada alasan lagi buat kita untuk minder atau malas atau juga merasa tidak berguna karena tidak dihargai orang lain. Tuhan menghendaki supaya orang percaya tetap berguna sampai pada akhirnya di mana baterai di dalam dirinya telah habis dayanya, yaitu ketika Tuhan memanggilnya untuk menghadapnya. Jika orang percaya sudah berguna sebagaimana yang Tuhan kehendaki, maka ketika akan menghadap Tuhan, dia bisa berkata, aku siap Tuhan, karena aku sudah melakukan komitmen dan tanggung jawabku selama hidup ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari, selama Tuhan masih memberi kita hidup, selama Tuhan memberikan kita kesempatan, lakukanlah hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama, serta yang berkenan bagi Tuhan. Tidak usah memusingkan diri dengan pujian, tidak usah memusingkan diri dengan penghargaan manusia, atau dengan hal-hal yang lain. Sekalipun hal-hal baik yang kita lakukan tidak dilihat atau tidak dihargai orang lain, kita harus tetap melakukannya
Karena apa yang kita kerjakan tertuju hanya untuk Tuhan. Ingat, kepada Tuhanlah kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Dan Dia jugalah yang akan menghargai dan memberi upah menurut pandangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah aku untuk bertindak secara konsisten dalam melakukan hal-hal yang berkenan bagimu, sehingga hidupku boleh bermanfaat. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tujuan kita selama hidup adalah untuk dapat bermanfaat bagi sesama, seturut kehendak Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.